Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Eva Dwi Kusuma. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi, yaitu yang berjudul Mycoplasma SPP dan Salmonella SPP. Sebelumnya, perkenalkan saya Kada Agus Eva Dwi Kusuma dengan NIM 2409511159. Baik, saya sudah tadi menerangkan judul dari presentasi saya pada materi ini. Selanjutnya, tujuan dari saya mempresentasikan materi ini adalah untuk memahami karakteristik biologis kedua bakteri tersebut, bagaimana mekanisme penyakit atau patogenesisnya, serta cara pengendaliannya. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana infeksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan hewan dan pendekatan One Health. Kemudian, next slide. Itu ada Mycoplasma SPP, kemudian definisi dan klasifikasinya. Mycoplasma merupakan genus bakteri dari kelas Mollicutes. Ciri khasnya adalah tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya bisa berubah-ubah atau pleomorphic. Ukurannya juga sangatlah kecil, sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer. Beberapa contoh pentingnya diantara lain adalah Mycoplasma pneumoniae pada manusia dan Mycoplasma gallisepticum yang menyebabkan penyakit pernapasan terkhususnya pada unggas. Kemudian selanjutnya adalah Mycoplasma adalah struktur dan karakteristik dari Mycoplasma. Nah, karena tidak mempunyai dinding sel, Mycoplasma dilindungi oleh membran yang mengandung sterol. Serta akibatnya bakteri ini tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram, serta kebal terhadap antibiotik laktam seperti penisilin. Pada media kultur padat khusus, koloninya memiliki bentuk khas seperti telur mata sapi atau fried egg appearance. Kemudian selanjutnya adalah Mycoplasma patogenesis dan pengendalian Mycoplasma. Bakteri ini menempel pada sel epitel, saluran pernapasan atau genital yang menyebabkan infeksi kronis karena sulit dieliminasi tubuh. Diagnosanya sedikit sulit karena pertumbuhannya lambat di laboratorium. Untuk terapi, itu bisa digunakan antibiotik tetrasiklin atau makrolida, bukan belaktan. Kemudian pencegahannya itu meliputi pengendalian stres, kebersihan kandang, dan manajemen lingkungan hewan agar daya tahan tubuh itu tetap baik. Kemudian selanjutnya Salmonella SPP, definisi dan klasifikasinya. Berbeda dengan Mycoplasma, Salmonella merupakan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae, terdiri dari dua spesies utama yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bongori. Menariknya, terdapat lebih dari 2.500 serovar, masing-masing dengan tingkat virulensi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada struktur dan karakteristik dari Salmonella. Bakteri ini berbentuk batang, motil karena memiliki flagella dan memiliki antigen O, H, serta VI. Salmonella hidup di saluran pencernaan hewan dan juga manusia, serta mampu bertahan lama di lingkungan. Bakteri ini merupakan patogen zoonotik penting, artinya dapat menular dari hewan ke manusia, umumnya melalui rute fekal oral. Kemudian selanjutnya adalah patogenesis dan pengendalian dari Salmonella. Infeksi Salmonella menyebabkan salmonellosis dengan gejala seperti diare, demam, dan gangguan saluran pencernaan. Penularannya bisa melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Diagnosisnya dilakukan dengan kultur pada media selektif seperti SS atau XLD, agar langkah pencegahan meliputi biosecurity, sanitasi kandang, serta manajemen pakan yang higienis.
Kemudian next slide. Perbandingan Mycoplasma spp dan Salmonella spp. Kalau kita bandingkan, Mycoplasma tidak punya dinding sel dan berbentuk pleomorphic, sementara Salmonella adalah bakteri batang gram negatif. Mycoplasma biasanya menyerang sistem pernapasan, sedangkan Salmonella menyerang sistem pencernaan dan bisa menular ke manusia. Kedua-duanya sama-sama penting berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Kemudian slide terakhir, implikasi terhadap kesejahteraan hewan. Infeksi oleh kedua bakteri ini bisa menyebabkan stres, penurunan produksi, dan gangguan kesejahteraan pada hewan. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan yang tepat bukan hanya aspek teknis, tapi juga merupakan tanggung jawab etis dalam menjaga kesejahteraan hewan. Semua ini tentunya berkaitan dengan pendekatan One Health, yaitu hubungan antar kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Mycoplasma spp dan Salmonella spp. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.